Efesus pasal 2 kita coba lihat ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. 11 sampai yang ke-22. Buka Alkitab saudara, saya tidak mencatat di multimedia. Buka Alkitab saudara, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, saudara membaca ayat-ayat yang genap. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Silakan saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke. Saudara, bagian yang kita perhatikan ini adalah bagian pasal 2, ada 2 bagian. Minggu lalu kita melihat pada bagaimana Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, dan Dia menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah, ditebus. Lalu Dia mengatakan ada tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita ketika kita menjadi anak-anaknya. Dia menetapkan kita menjadi anak-anaknya, tapi kita melihat pada waktu kita ditetapkan menjadi anaknya, kita diselamatkan. Lihat, dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu menjadi umat Allah. Dan saudara ditetapkan untuk melakukan suatu tujuan hidup. Kita minggu lalu sudah melihat tujuan-tujuan hidup kita secara pribadi. Nah, bagian kedua ini Paulus mengajak kita menjadi sebuah kelompok. Dia membagi dalam bagian kedua ini, dalam ayat 11 sampai 22, dia membagi ada 2 golongan manusia, yaitu golongan Yahudi dan golongan non-Yahudi. Lalu dikumpulkan menjadi satu tempat, menjadi satu manusia baru di dalam Yesus yang dia sebut sebagai keluarga Allah. Dan waktu Dia masukkan kita menjadi keluarga Allah, ada maksud Tuhan di situ. Jadi kalau minggu lalu kita melihat tujuan kita secara pribadi sebagai anak Tuhan, kita melihat tujuan hidup kita secara pribadi sebagai anak Tuhan, maka kali ini Paulus ingin mengajak kita untuk melihat pada waktu Tuhan mengumpulkan kita menjadi satu keluarga di dalam gereja, pasti ada tujuan di situ. Dia tidak iseng menjadikan saudara sebagai manusia, diciptakan baru, lalu menyelamatkan saudara, membuat saudara hidup di dunia ini bukan sebuah keisengan tanpa maksud. Demikian pula waktu Dia mengumpulkan kita menjadi sebuah gereja, menjadi sebuah persekutuan, menjadi sebuah keluarga Allah. Dia tidak sedang iseng, udah kamu kumpul-kumpul saja di sini. Kumpul, udah nyanyi-nyanyi. Enggak, tidak seperti itu. Pasti ada maksud Tuhan. Karena Dia tidak mau kita tercerai berai.
Itulah sebabnya dia bicara, kamu dahulu yang jauh, sekarang kamu bisa menjadi dekat di dalam Tuhan. Saudara lihat di situ di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 disebutkan di situ. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat secara lahiriah. Lihat di sini, kamu dahulu adalah orang-orang bukan Yahudi. Bukan Yahudi itu dimaksudnya adalah orang-orang lain, bangsa lain. Jadi dia ingin supaya Rasul ingin supaya kita melihat kembali pada waktu dahulu. Ingatlah, ini perintah saudara. Waktu dia ngomong ingatlah dahulu kamu tidak termasuk di dalam golongan ini. Kamu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang bukan Yahudi. Orang Yahudi saudara ketika mereka beribadah, mereka tidak menganggap bangsa-bangsa lain sebagai orang-orang penting. Dan mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang pandai. Ingat dahulu, bukannya maksud Rasul Paulus untuk membuat kita mengingat masa lalu kita dengan kepahitan-kepahitan itu diingat. Tapi pada waktu dia mengatakan ingat dahulu kamu seperti ini, dia ingin mengatakan kepada kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ingat, kamu dulu bukan siapa-siapa dan sekarang kamu menjadi siapa-siapa di dalam Tuhan. You are zero, you were zero. Kamu dahulu tidak ada apa-apanya, sekarang kamu menjadi umat Tuhan. Itu perbedaan itu yang mesti disyukuri oleh orang-orang Efesus. Jadi dia mengatakan kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Lihat perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi adalah sesuatu yang disebut dengan tanda lahiriah itu, yaitu sunat. Jadi kalau mereka ingin masuk ke dalam golongan orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka harus disunat secara lahiriah. Dan ini yang membuat banyak orang-orang di luar Yahudi tidak bisa menerima itu. Dan saudara kita lihat di sini bagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang pada saat mereka percaya pada saat mereka beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan firman Tuhan. Di dalam mereka ada nabi-nabi yang dipercayakan firman Tuhan. Nabi-nabi mendengar suara Tuhan dan berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dan banyak orang-orang yang non-Yahudi ingin mendengar apa kata firman Tuhan melalui nabi-nabi orang Yahudi. Saudara ingat Naaman ketika dia sakit, diberitakan kepadanya di Israel ada nabi. Dan dia datang ke situ dan ingin mendengar apa kata Tuhan tentang penyakitku. Bagaimanakah caranya supaya aku bisa disembuhkan. Dan dia datang kepada nabi. Nah, nabi orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara gini, hanya ada satu Allah. Tidak ada banyak Allah. Di dunia ini, alam semesta ini hanya diciptakan oleh satu Allah. Dan satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Orang non-Yahudi sama sekali tidak menyembah Tuhan. Tapi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Kepada mereka dipercayakan semuanya itu. Kepada mereka dipercayakan semua yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi tentang keselamatan, tentang juru selamat dipercayakan kepada mereka. Dan orang-orang lain tidak melihat itu. Ada seorang yang bernama Ruth,
orang Moab. Dan dia masuk ke dalam golongan Yahudi. Ketika dia balik mengikuti Naomi, mertuanya, dan dia berkata, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Dia orang Moab, tapi dia pindah kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi percaya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup. Dan mereka dipercayakan firman Tuhan. Dan orang-orang bukan Yahudi akan boleh percaya kepada Tuhan. Orang Yahudi boleh percaya kepada Yahweh, tapi mereka tetap saja dipisahkan oleh tembok pemisah. Dan inilah yang ingin dikemukakan oleh Rasul Paulus. Kamu dahulu, kamu gak kenal dengan Tuhan. Kamu dahulu, kamu tidak percaya kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar hanya ada di dalam orang-orang Yahudi. Dan kamu tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang kamu percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana cara mereka beribadah, saudara akan melihat bahwa coba kita lihat ada gambar bait Herodes. Ini bait Allah yang dibangun oleh Herodes karena dia ingin supaya orang Yahudi senang dengan dia. Dia buatlah bait Allah ini. Yang disebut bait Allah itu yang di tengah-tengah itu, saudara. Yang dikelilingin tembok besar itu adalah pelataran bait Allah. Next, coba lihat gambar berikutnya. Nah, saudara lihat di sini. Ini yang tembok yang besar ini adalah pelataran, dan tembok yang kecil itu dalam ruangan itu adalah bait Allah. Nah, saudara lihat di luar bait Allah itu ada sebuah plaza, ada sebuah tempat, itu adalah untuk orang-orang non-Yahudi dan mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Jadi mereka hanya berada di luar bait Allah dan mereka tidak boleh masuk. Itu yang terjadi. Mereka nggak boleh, tidak punya akses kepada Allah. Tidak punya akses. Jadi, nah di dalamnya lagi saudara lihat. Ada satu tempat, nah ini coba lihat ini bait Allah. Coba lihat ini ada tempat wanita. Wanita pun tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu. Dan hanya orang-orang Yahudi yang pria boleh masuk ke dalamnya. Ke dalamnya, belum masuk ke ruang Maha Kudus, belum boleh. Yang masuk ruang Maha Kudus hanya golongan imam, orang-orang Lewi. Jadi tidak semua punya akses ke situ. Lihat bagaimana pembedaan-pembedaan itu terjadi di kalangan Yahudi sendiri. Apalagi orang non-Yahudi. Kamu kalau mau beribadah, kamu hanya beribadah di sini. Nggak masuk ke dalam. Nggak ada akses ke dalam. Kamu hanya mengenal Tuhan melalui orang-orang Yahudi. Ini perbedaan. Ingat, kamu dahulu itu seperti itu. Bahkan dia tidak sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kamu tidak termasuk di dalam golongan. Kalau seandainya pun kamu percaya kepada Allahnya orang Yahudi, kamu hanya bisa sampai ke sini. Kamu tidak bisa masuk ke dalam. Karena itu tempatnya luas sekali. Saudara lihat itu, American football itu dibandingkan dengan tempat ini sebesar apa. Banyak sekali orang bisa masuk ke situ. Dan kamu disebutkan di situ, kamu tanpa Kristus tidak termasuk dalam warga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kamu dahulu tidak ada pengharapan. Kita sudah lihat orang di luar Tuhan tidak ada pengharapan. Tanpa sama sekali tidak ada pengharapan. Tapi itu dahulu, dia ngomong sama orang-orang Efesus. Itu dahulu, tetapi sekarang kamu di dalam Kristus. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kenapa? Karena darah Kristus. Jauh adalah orang Yahudi. Jauh adalah orang non-Yahudi, dekat adalah orang Yahudi. Orang yang dekat ini dan orang yang jauh
menjadi satu, sekarang menjadi dekat. Kamu jauh, sekarang kamu sudah menjadi dekat. Kamu menjadi satu di dalamnya. Lihat Kornelius, saudara. Kornelius bukan orang Yahudi, tapi dia beragama Yahudi. Dia bukan bangsa Yahudi, dia beragama Yahudi. Dia melakukan sedekah. Tapi ketika bertemu dengan Petrus, Tuhan mengatakan kepada Petrus, apa yang kubilang halal, kamu tidak bisa ngomong haram. Datanglah mereka kepada Kornelius dan bertemulah dua suku bangsa ini. Dan mereka dipertemukan. Lalu Petrus melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan memberkati Kornelius yang sama sekali bukan orang bersunat. Bagaimana Tuhan memberkati dia. Dan Petrus melihat sendiri bagaimana Kornelius diberkati oleh Tuhan. Dua bangsa ini, dua suku bangsa, Yahudi dan yang non-Yahudi, dipersatukan di dalam Tuhan. Menjadi satu di dalam Tuhan. Kamu dahulu bukan orang Yahudi, tetapi sekarang kamu dipersatukan di dalam Tuhan. Efesus adalah kota yang besar, saudara. Di dalam kota itu, pada saat Injil belum masuk, ada tuan, ada budak, ada orang Roma, ada orang Yunani, ada orang Yahudi. Dan mereka ketika diinjili, mereka masuk dalam satu persekutuan yang disebut dengan gereja Tuhan. Jadi duduklah mereka bersama dalam satu ibadah, dalam satu gereja, dinamakan gereja Tuhan. Di dalam situ ada berbagai macam suku bangsa. Tuan dan budak, tidak ada lagi perbedaan di situ. Tidak ada lagi perbedaan dan mereka menjadi satu. Dahulu mereka jauh dibatasi oleh kultur, dibatasi oleh budaya, dibatasi oleh suku bangsa, dibatasi oleh bahasa, dibatasi oleh strata sosial. Tapi ketika mereka masuk dalam persekutuan gereja, mereka tidak dibatasi oleh apapun juga. Karena mereka disebut sebagai satu suku bangsa. Dan lihat saudara, bagian kedua, kita akan lihat di situ. Sekarang kamu dipersatukan di dalam Kristus. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Gambaran yang paling jelas adalah ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Si anak pergi meninggalkan orang tuanya, dan ketika dia pergi, orang tuanya menanti dengan sabar di rumah bagaimana anak itu bisa pulang. Dan ketika anak itu pulang, si bapak menyambut anak itu dan mengadakan pesta. Apa yang terjadi ketika dia mengadakan pesta? Si sulung merasa tidak diperhatikan. Si sulung tidak suka dengan kehadiran si bungsu. Karena dia bukan bagian dari kita. Karena dia bukan bagian dari kami. Dia sudah pergi jauh. Tapi si bapak, kalau saudara lihat peran si bapak. Bapak merangkul keduanya. Kita bersaudara. Anakmu yang hilang sudah kembali. Dan ini yang dibuat oleh Yesus ketika dia melihat pada banyak orang dari berbagai suku bangsa yang hilang, yang selama ini tidak dijangkau, yang selama berabad-abad tidak dijangkau oleh nama Tuhan. Lalu Tuhan mengumpulkan mereka di dalam satu gereja. Ini yang terjadi sebenarnya. Saudara lihat di situ. Karena dialah Yesus, damai sejahtera kita, telah mempersatukan kedua pihak, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, dipersatukan dan merubuhkan tembok pemisah. Lihat gambar tadi saudara, gambar bait Allah tadi. Coba lihat gambar bait Allah tadi. Yang sebelumnya. Lihat ini. Ini ada tembok pemisah.
Mereka masuk ke sana, mereka tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Nggak bisa masuk mereka. Mereka terpisah dalam sisi ibadah. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mereka dipersatukan, tembok itu dipisah, dirobohkan oleh Tuhan. Jadi, tidak ada lagi orang Yahudi. Sebelumnya mereka susah sekali. Orang Yunani mengatakan, orang yang bukan Yunani adalah orang barbar. Mereka bangga dengan suku bangsanya sendiri. Tapi orang Yahudi mengatakan orang yang bukan Yahudi adalah orang kafir. Mereka bangga dengan suku bangsanya sendiri. Tapi dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Saudara lihat apa yang terjadi waktu Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Disebutkan di situ. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Saya ingin menggarisbawahi imamat rajani. Pada waktu mereka beribadah kepada Tuhan, yang boleh menyampaikan doa mereka, mempersembahkan persembahan mereka hanya imam. Mereka tidak bisa. Yang masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam. Orang yang di luar tembok itu tidak bisa masuk. Jadi saudara lihat ada lingkaran yang paling dalam itu adalah imam. 1 kali setahun 1 orang masuk ke ruang Maha Kudus. Yang lain gak bisa. Jadi kalau begitu para imam itu diundi, 1 tahun sekali hanya 1 orang yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Imam lain tidak bisa masuk. Di lingkaran lebih luarnya lagi ada orang-orang Yahudi pria. Mereka tidak bisa masuk ke dalam lingkaran imam. Jadi dalam gedung ibadah itu mereka tidak bisa melewati batas itu. Nggak bisa melewati batas itu. Lalu di luarnya lagi ada wanita. Wanita nggak boleh masuk ke bagian pria. Jadi wanita dipisahkan dengan pria. Wanita kelasnya terbelakang. Tidak bisa masuk. Di luarnya lagi ada orang non-Yahudi. Ada cerita kalau orang non-Yahudi masuk ke bait Allah, tembok bait Allah itu, mereka akan dibunuh. Ini bukan tempat mereka. Apa yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 2 ayat 9? Kamu adalah imamat rajani. Artinya, saudara bisa masuk ke hadirat Tuhan tanpa melalui imam. Tidak perlu lagi pakai tembok-tembok pemisah. Saudara bisa datang ke hadirat Tuhan dan bawa doa saudara. Coba lihat ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Tidak perlu imam lagi. Saudara bisa menghampiri tahta Allah sendiri. Itulah sebabnya saudara bisa berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kalau kita pakai pola Yahudi pada waktu itu, tidak akan mungkin saudara bisa ke sana. Saudara tidak bisa menghampiri Tuhan. Saudara bisa menghampiri Tuhan hanya melalui imam, perantaraan imam biasa. Tetapi kita punya imam. Kita punya imam, yaitu Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Coba lihat saudara dalam Ibrani pasal 4 ayat 14. Di situ dijelaskan, Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berdosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia
Dulu kalau orang-orang Yahudi, non-Yahudi mau datang, nggak bisa, nggak punya keberanian. Mereka akan dibunuh. Tapi sekarang kita punya keberanian karena kita punya imam agung, yaitu Yesus Kristus. Saudara lihat saudara, dalam firman Tuhan, hanya karena Tuhanlah, hanya karena Yesuslah memperdamaikan kedua pihak. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi masuk dalam persekutuan. Kalau demikian saudara, entah orang Yahudi atau orang non-Yahudi, keduanya harus percaya kepada Yesus baru masuk di dalam persekutuan. Saudara kalau pergi ke Israel sekarang, banyak orang-orang Yahudi berdoa. Coba Randy lihat gambar tadi, denah bait Allah itu yang besar. Coba lihat ini. Di dalam itu ada Gentile courtyard. Di situ ada tempat plaza di mana orang-orang suku bangsa lain boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang orang-orang Yahudi menghadap tembok ini dan berdoa. Jangankan masuk ke sana. Mereka hanya menghadap tembok ini dan berdoa. Padahal Yesus menawarkan, kalau kamu mau menghadap hadirat Tuhan, kamu menghadap hadirat Tuhan, percaya kepada Tuhan, tanpa perlu tempat seperti itu. Dan ini yang terjadi saudara. Allah ingin semua suku bangsa datang kepada Tuhan tanpa melihat tembok, tanpa melihat tempat. Itulah sebabnya dia katakan kepada orang Samaria, perempuan Samaria itu, kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem, tapi engkau akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang Tuhan jadikan buat semua suku bangsa bisa menyembah kepada Tuhan dalam satu ibadah yang disebut gereja. Coba lihat saudara dalam ayat berikutnya. Dia sebutkan di situ bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Dia menyebut gereja sebagai bangunan. Apa maksud Tuhan? Jadi kita lihat begini. Ini dari berbagai suku bangsa dikumpulkan menjadi satu bangunan, satu gereja. Semua kita dikumpulkan menjadi satu gereja. Bukan tanpa tujuan. Karena Allah ingin, coba lihat di sini. Allah ingin supaya kita menjadi bangunan yang rapi, tersusun. Rapi saudara. Bukan berantakan. Setiap batu disusun dengan rapi. Ada bangunan itu ada dasarnya, ada pondasinya, itu pondasinya Yesus. Dan kita menjadi batu-batu yang tersusun rapi, terikat satu sama lain, menjadi ikatan yang kokoh untuk membuat bait Allah itu begitu indah dan disukai oleh semua orang. Artinya saudara, ketika Allah mengumpulkan saudara dalam sebuah gereja Tuhan, Tuhan tidak sedang iseng. Dia sudah membuat itu menjadi nyata bahwa semua suku bangsa masuk ke dalam satu perkumpulan yang disebut dengan gereja, masuk dalam sebuah keluarga yang disebut gereja, bukan iseng, supaya gereja melakukan tujuan-tujuan ilahi, sama seperti dalam ayat 1 sampai 10 ketika dia menyelamatkan saudara, bukan iseng. Supaya saudara melakukan tujuan ilahi, lalu orang-orang yang percaya ini dia kumpulkan menjadi sebuah gereja, bukan iseng. Supaya semua orang itu bersatu bersama-sama melakukan tujuan ilahi. Lihat, begitu baiknya Tuhan, saudara bisa datang kepada dia tanpa melalui bait Allah itu. Saudara bisa berdoa kepada dia tiap malam, tiap hari, 24 jam, 7 hari, 365. Saudara setiap saat dapat menghampiri Tuhan tanpa perantara apapun. Supaya saudara masuk dalam persekutuan gereja dan melakukan sesuatu di situ. Tapi sayang sekali banyak orang
Ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka mencari gereja dan menganggap gereja sebagai gedung pertunjukan. Dan tidak mau terikat di dalam gereja. Seperti gedung bioskop. Masuk ke bioskop, bayar, lalu nonton, pulang tanpa terikat satu sama lain. Tuhan tidak bilang seperti itu. Kamu masuk dalam gereja supaya kamu bersama-sama bertumbuh di situ. Enggak mungkin saudara. Saudara bisa bertumbuh kalau saudara tidak terikat di dalam sebuah gereja. Lihat di situ. Ayatnya jelas. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Semua bertumbuh. Banyak orang tidak mau terikat dengan gereja. Lebih baik aku masuk ke gereja, aku memberi persembahan, aku pulang. Pendetanya tidak kenal aku, nggak apa-apa. Aku tidak kenal pendetanya, nggak apa-apa. Repot nanti. Tapi coba pikir, kalau saudara masuk ke sebuah perusahaan, saudara wawancara di situ. Lalu saudara pasti mengemukakan, saya minta gaji sekian ya. Wawancara itu, saudara harus adalah cara untuk menemukan titik temu antara request saudara dan request perusahaan. Benar gak? Saudara ada request, ada permintaan. Syarat saudara adalah, saya minta gaji sekian. Tapi perusahaan datang kepada saudara, saya minta tuntutan sekian. Tuntutannya seperti ini. Saudara kerja jam sekian sampai jam sekian. Saudara tiap harus ada achievement yang mesti saudara peroleh. Saudara mesti terikat dengan aturan-aturan seperti itu. Dan kita mau terikat dengan perusahaan. Benar gak? Oke Pak, saya setuju, saya siap. Nanti kalau misalnya ada pekerjaan jam 12 malam, saudara dipanggil bisa nggak? Bisa Pak. Saya dapat gaji, oke, saya siap. Kita rela dengan perusahaan. Karena kita pikir kita dapat gaji. Tapi pada waktu kita masuk ke gereja, kita merasa aku sudah memberi persembahan, aku minta dapat berkatnya. Dia datang dapat berkat, pulang. Datang dapat berkat, pulang. Tapi tidak mau terikat di dalamnya. Ini terbalik saudara. Tuhan sudah begitu baik membuat saudara untuk bisa masuk ke dalam persekutuan ilahi. Saudara yang tadi dianggap jauh, sekarang sudah dianggap dekat. Tapi ketika Tuhan minta kita terikat, kita pikir-pikir. Kita nggak mau. Padahal Tuhan minta supaya kita terikat di dalam satu persekutuan. Daftar jadi anggota gereja, berhentilah menjadi orang Kristen jalan-jalan. Saya datang ke gereja ini lucu khotbahnya, saya dapat berkat, oke lah saya kasih lebih banyak. Emang pendeta itu apa? Apa namanya itu? Tukang hibur? Enggak, saudara. Pendeta yang benar adalah pendeta yang bertanggung jawab supaya saudara bertumbuh. Bukan saudara dihibur. Saudara bertumbuh di dalam Tuhan, lihat ini. Dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Kalau pendeta yang benar, pendeta itu memikirkan pertumbuhan jemaat. Kalau saya turun ke bawah, gimana khotbah saya tadi? Lucu Pak Pendeta, saya senang, saya terhibur. Sedih kalau saatnya pendetanya nggak benar misalnya. Ada pendeta nggak benar kan, cuma untuk menghibur doang kan? Bisa kan? Lucu pendeta, saya terhibur, saya diberkati. Ya, cuma gitu doang. Tuhan mau ketika saudara mendengar khotbah, saudara ditegur, saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Bukan mencari penghiburan. Bukan saudara datang seolah-olah persembahan itu sebagai cara saudara membayar khotbah pendeta. Masuk ke gereja. Saudara siap untuk ditegur, dipupuk, dipangkas. Itu kan caranya kan? Siap, saya ingin bertumbuh. Tidak mungkin saudara bisa bertumbuh tanpa saudara menjadi bagian.
dari gereja. Tidak mungkin. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi semuanya masuk dalam persekutuan yang disebut gereja. Semua terikat satu sama lain. Soalnya cara gereja jemaat mula-mula, mereka menjual hasil properti mereka, lalu menyerahkan hasil penjualan itu kepada rasul. Karena mereka terikat, inilah saudaraku, inilah temanku, inilah saudara-saudaraku yang mesti saya bantu. Mereka terikat di situ. Dan ketika kita merasa kita perlu penghiburan, yang lain menghibur kita. Saudara tidak akan temukan itu kalau kau sudah tidak masuk dalam persekutuan gereja. Inilah maksud Tuhan. Ketika saudara, Tuhan mengumpulkan kita dari berbagai suku bangsa. Kita tidak akan membuat, silakan saudara yang hanya suku Jawa saja masuk ke TLCC. Tidak bisa seperti itu. Tuhan mengasihi setiap suku bangsa. Dan kalau Tuhan membuat suku bangsa dikasih oleh Dia dan memanggil mereka sebagai anak-anak Tuhan, kita semua satu sama lain harus menganggap orang di dalam gereja kita sebagai saudara kita. Kalau Allah menganggap mereka mendapat bagian dalam kerajaan surga, kita tidak boleh membedakan orang berdasarkan sukunya. Nah, Tuhan mengasihi mereka. Tapi bagaimana dengan kita? Pak Pendeta, oke lah saya menjadi bagian, saya mau menjadi anggota gereja, tapi saya tidak mau terlibat di dalamnya. Tidak bisa saudara. Kalau saudara mau menjadi anggota gereja, saudara harus terlibat di dalamnya. Ada banyak sekali pelayanan yang bisa saudara ambil. Bukan cuma menjadi singer. Bukan cuma menjadi ini. Kalau cuma ini saja saudara, sedikit sekali pelayanan. Pelayanan kita itu luas sekali. Jadi saudara tidak datang cuma diam aja, duduk dengar khotbah, pulang. Saudara punya tekad. Saya bertumbuh di sini, saya mendapatkan berkat di sini, saya ditegur di sini, saya dinasihati di sini, saya mengenal Tuhan di sini, maka saya harus berkontribusi di sini. Pikirkan apa yang bisa saudara ambil kontribusi di dalam pertumbuhan gereja. Rapih, tersusun. Minggu lalu kita melihat tujuan hidup kita secara pribadi, tapi hari ini Tuhan membuat saudara dikumpulkan menjadi satu. Lihat siapa dulu kamu. Kamu bukan umat Tuhan. Kamu tanpa pengharapan. Kamu tanpa mengenal Tuhan. Kamu jauh dari Tuhan. Kamu hanya hidup di dalam dosa. Tapi Allah kumpulkan kamu. Lihat dulu kamu tanpa ada kesempatan untuk menghampiri tahta Allah. Tapi sekarang kamu punya keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Itu yang Yesus lakukan kepada saudara. Termasuk kepada orang Yahudi. Siapapun sukunya. Seistimewanya orang Yahudi. Karena mereka disebut Paulus istimewa dalam Efesus pasal 2 ini. Tetapi kalau mereka tanpa Kristus, mereka tidak lebih istimewa dari kita. Mereka hanya ibadah di luar tembok yang roboh itu. Puing-puing di situ. Pegang. Tulis permohonan, sisipkan di situ. Tiap tahun seperti itu. Tanpa ada jawaban doa. Tapi saudara mendapatkan hak lebih istimewa dari mereka. Karena saudara penuh dengan keberanian, saudara imamat, saudara imam. Bisa datang kehadiran Tuhan ke ruang maha kudus Tuhan, istimewa. Karena itu saudara, coba pikirkan sekali lagi tantangan yang saya ingin kemukakan kepada saudara. Apakah saudara sudah mengikat diri
menjadi satu keluarga dalam gereja. Janganlah menjadi orang Kristen jalan-jalan lagi. Jangan menjadi orang Kristen jalan-jalan lagi. Masuk ke dalam satu persekutuan, saya mau menjadi anggota gereja dan saya mau bertumbuh di sini, saya mau ambil bagian di sini. TLCC memberi kesempatan. Ada pendaftaran, keanggotaan gereja. Tentu ada syarat-syaratnya. Sama seperti ketika saudara masuk ke sebuah perusahaan, ada syarat-syaratnya. Ini syarat dan ketentuan kalau saudara mau menjadi karyawan di sini. Tentu ada syarat-syaratnya. Saudara baca itu. Dan ketika saudara baca, syarat-syarat itu bukanlah untuk memperberat saudara. Tapi lebih mudah, lebih mengarah kepada bagaimana saudara bisa bertumbuh dengan mudah di hadapan Tuhan. Banyak orang yang bisa menolong saudara untuk bertumbuh. Tapi sementara saudara tidak mau mengikat diri, sulit bagi saudara untuk bertumbuh dalam rohani. Percayalah. Saudara hanya dari luar saja. Oh gitu. Oke, saya pindah lagi ke gereja lain. Oh gitu, saya diberkati. Oh gitu. Hanya sebagai penonton saja. Berhenti jadi penonton. Ambil bagian. Daftar. Keluar dari tempat ini. Habis ibadah ini. Daftar menjadi anggota gereja. Pikir apa yang harus saya lakukan bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Mari kita berdoa.